Ya, sementara pasar Tanah Abang juga dipenuhi pengunjung pada akhir pekan kemarin. Dan untuk memantau kondisi terkini, kami sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Selamat siang, Dika. Berdasarkan pantauan Anda, apakah ada penjagaan ketat setelah keramaian yang terjadi kemarin? Ya, selamat siang Maggie. Betul sekali, menyusul kerumunan yang terjadi pada akhir pekan lalu, pada hari Sabtu dan juga Minggu di kawasan Pasar Tanah Abang, lebih tepatnya di Pasar Tanah Abang Blok A, tempat saya melaporkan saat ini memang ada penambahan jumlah personel keamanan, yaitu personel gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 2.600 orang yang disiagakan. Tetapi memang tidak hanya dioperasikan atau bersiaga di satu area saja, yaitu di Blok A saja, tetapi juga disebar ke sejumlah gedung lainnya, bahkan sampai ke kawasan stasiun Tanah Abang. Dan kalau kita melihat situasi di Pasar Tanah Abang Blok A pada hari ini, hiruk-pikuk sudah mulai terlihat bahkan sejak pagi hari tadi, baik dari para pembeli yang sudah mulai berdatangan, para pedagang yang sudah mulai membuka kios-kios mereka, ataupun juga kuli-kuli angkut yang juga sudah hilir mudik di Blok A Tanah Abang sejak pagi hari tadi. Kalau kita bicara jumlah, memang sampai pukul 11 siang hari ini jumlahnya tidak sebanyak pada hari Minggu kemarin yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencapai lebih dari 100.000 orang. Dan tadi saya berbincang dengan Direktur Utama Pengelola Pasar Tanah Abang Blok A, Indiarto Tanumi Harja, menyatakan bahwa diprediksi pada hari ini akan ada pengunjung sebanyak 30-35.000 orang di Tanah Abang Blok A sesuai dengan kapasitas yang disiapkan di tempat ini. Dan untuk mencegah atau mengantisipasi adanya lonjakan jumlah pengunjung ataupun juga kerumunan yang menjadi akibat dari membludaknya jumlah pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu lalu, memang ada sejumlah langkah yang diambil. Di antara yang pertama adalah tadi seperti dikatakan oleh Anies Baswedan, akan ada kebijakan untuk penutupan kios yang dibagi menjadi dua bagian. Untuk kios bernomor ganjil akan tutup pada pukul 4, sementara untuk kios-kios bernomor genap akan tutup di pukul 5 sore nanti. Dan ini dimaksudkan agar hilir mudik atau dari para pengunjung ataupun juga pembeli tidak keluar di waktu yang sama sehingga menyebabkan kerumunan yang cukup masif atau cukup parah seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Dan untuk diketahui Maggie, bahwa di Pasar Tanah Abang Blok A ini ada 7.834 kios yang beroperasi dan hampir lebih dari 90%-nya buka atau berjualan setelah pada tahun lalu mereka tidak bisa berjualan. Dan selain itu, langkah yang kemudian diambil juga selain tadi menambah jumlah personel, akan ada opsi untuk menutup pintu masuk Blok A jika dirasa jumlah pengunjung sudah melebihi kapasitas atau sudah tidak bisa lagi melakukan prinsip jaga jarak seperti halnya yang terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu lalu. Maggie. Ya, Dika, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyebab keramaian warga di Pasar Tanah Abang sendiri? Ya, tadi saya berbincang dengan Indiarto Tandumi Harja sekitar pukul 11 kurang 10 waktu Indonesia Barat, yang menyatakan ada beberapa faktor sebenarnya yang mengakibatkan mengapa kerumunan cukup parah terjadi di kawasan Tanah Abang pada hari Sabtu dan juga hari Minggu kemarin. Yang pertama adalah faktor akhir pekan. Kalau kita melihat pada hari kerja atau pada hari Senin sampai Jumat, biasanya kawasan Blok A ini hanya diisi atau didatangi oleh sekitar 20.000 sampai 25.000 pengunjung saja dari kapasitas total mencapai 35.000. Tetapi pada akhir pekan jumlahnya memang akan cenderung lebih banyak dan bahkan sesuai dengan jumlah kapasitas yang ditetapkan. Dan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin juga bertepatan dengan turunnya tunjangan hari raya bagi mayoritas pekerja di Jakarta, baik pegawai negeri sipil ataupun juga karyawan-karyawan swasta. Dan ditambah lagi adanya aturan larangan mudik yang menyebabkan masyarakat tidak bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing dan mereka memilih untuk berbelanja. Itu adalah analisis yang saya dapatkan dari Indiarto Tandumi Harja, tetapi saya kemudian juga bertanya kepada sejumlah pembeli
yang datang atau pengunjung yang datang di Pasar Tanah Abang sejak pagi hari tadi. Mereka menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan setiap tahun, kecuali tahun lalu, untuk mereka berbelanja kebutuhan Hari Raya Idul Fitri atau kebutuhan sebelum Lebaran di Pasar Tanah Abang. Dan selain itu mereka juga memprediksi bahwa pada hari kerja jumlah pengunjungnya tidak akan seramai pada hari Sabtu dan Minggu seperti halnya yang terjadi kerumunan pada akhir pekan lalu. Maggie, kembali ke Anda. Ya, semoga pengendalian kerumunan di Pasar Tanah Abang juga bisa berjalan dengan efektif dan semoga pasar-pasar lainnya juga tidak terjadi kerumunan. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.